Dan kita manusia cenderung berada di dua kutub yang ekstrim. Kutub yang pertama, orang-orang yang sombong, yang meninggikan dirinya, yang merasa bahwa dirinya independen, kuat, mengandalkan kemampuan dan dirinya sendiri dengan segala kepongahan, arogansi, dengan kekuatan. Tetapi di sisi yang lain kita dapat lihat ada orang-orang yang jatuh dalam kutub yang sebaliknya merasa dirinya rapuh, lemah, tak ada gunanya, tak berarti, tak berguna, sia-sia. Dan seperti kejatuhan dari Yudas Iskariot, merasa bahwa dirinya tak ada maknanya, maka dia bunuh diri. Ada dua ekstrim keberadaan manusia seperti ini. Kebalikan dari tema khotbah minggu yang lalu untuk mengingatkan kita yang berada di kutub ekstrim kesombongan dan kekuatan yang mengandalkan dirinya sendiri yang ternyata adalah rapuh pada tema kita minggu yang kuat, yang rapuh. Namun sekarang saudara kita akan lihat sisi yang sebaliknya. Bahwa yang lemah, yang rapuh adalah yang kuat, yang berhasil. Mana mungkin saudara di dalam kelemahan ada kekuatan? Mungkinkah dalam kelemahan kita justru beroleh kekuatan? Mana mungkin ketika kita lemah, kita tidak berdaya, kita rapuh, kita dapat menjadi kuat dan berhasil. Dan sepertinya mustahil buat kita, tidak masuk di akal. Namun itulah firman Tuhan yang kita baca hari ini, saudara. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus di ayat yang sudah kita baca tadi. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dan di ayat sebelumnya, ayat 5, Rasul Paulus bahkan berkata, atas diriku sendiri, aku tidak akan terpegang selain atas kelemahanku. Mengapa Rasul Paulus membanggakan justru kelemahannya? Bagaimana mungkin ketika kita lemah, maka kita akan menjadi kuat. Apalagi di dunia saudara sekarang ini yang sangat mengagumkan kekuatan, sangat mengagumkan power. Semua berlomba-lomba untuk menjadi seperti Amerika, super power, menjadi yang paling kuat. Tidak ada saya rasa yang mau untuk menjadi yang lemah. Bagi dunia ini kita semua lemah, menjadi lemah itu berarti terhina, terpuruk, ketidakberdayaan yang membuat kita akan menjadi terolok-olok dalam kehidupan ini, yang membuat kehidupan kita akan disepelekan, yang membuat kehidupan kita ini menjadi tidak berarti dan sebagainya. Maka sebisa-bisanya di dunia ini kelemahan itu harus dihindari. Kalau tak ada, saudara harus menyangkalinya. Ya, seperti saudara lihat pipi saudara ada kopeknya, saudara bagaimana saudara menutupinya? Saudara beli bedak, saudara beli apapun untuk ditutup-tutupi. Kelemahan itu tidak jelek, tak layak dalam kehidupan kita. Kalau perlu kita menggunakan topeng kita untuk menutup kelemahan dan kekurangan dalam kehidupan kita itu. Dan itulah saudara yang menyebabkan menjadi sangat sukarnya manusia cenderung untuk menyangkali, mengabaikan kelemahan dalam dirinya untuk kemudian melihat dan menyadari kelemahan dan kekurangan di dalam dirinya. Dan itu sudah dapat kita lihat. Mereka yang merasa dirinya yang kuat kemarin, mereka tak menyadari bahwa mereka sesungguhnya rapuh akhirnya. Kalau tidak demikian, saudara, Tuhan Yesus tidak akan berkata, mengapa kamu ini melihat selumbar
Itu artinya kekurangan, kelemahan dari orang lain. Sedang balok itu berarti kelemahan dan kekurangan kita yang besar, yang di depan matamu itu tidak kamu lihat, tidak kita kenali, tidak kita sadari dalam kehidupan kita. Dan itu yang membuat banyak hal dalam kehidupan kita itu, saudara, kita tidak waspada, kita tidak berjaga-jaga dengan kelemahan dan kekurangan yang ada di dalam diri kita. Apakah saudara pernah membaca kisah mitologi yang terkenal dari Yunani? Kisah mitologi Yunani yaitu tentang Achilles. Ada yang tahu kisah Achilles dalam mitologi Yunani? Tidak ada? Ya mungkin singkat ya. Achilles itu adalah prajurit setengah dewa ya dalam mitologi itu, dewa Yunani. Ibunya itu bernama Thetis, digambarkan sebagai seorang Nereid, apa itu dewi laut, seperti dewi laut begitu ya. Dan dia berusaha sebagai ibu untuk membuat bayinya itu abadi dan kekal. Karena pada waktu lahir ada yang meramalkan bahwa anaknya itu akan mati dalam peperangan, yaitu Achilles. Maka ibunya berusaha dengan sungguh bagaimana supaya Achilles ini dapat hidup abadi dan kekal. Maka dia membakar anaknya ini setiap malam, kulit-kulitnya dibakar dengan api, dan setelah itu lukanya akan diolesi dengan ambrosial, salep immortality, yaitu kekekalan dan keabadian. Kemudian setelah itu akan dicelupkan ke sungai Styx, yaitu sungai dari para dewa yang akan membuat orang memiliki kekebalan dalam tubuhnya. Nah, kalau dimasukkan. Maka ibunya selalu mencelupkan setiap hari bayinya ini, anaknya ini ke dalam sungai Styx untuk memperoleh kekebalan. Dan pada saat dia mencelupkannya, yang dipegang erat-erat oleh tangan ibunya itu adalah tumitnya, yaitu pergelangan kakinya. Jadi pergelangan kakinya ini. Sehingga pada waktu dimasukkan ke air, pergelangan kaki itu tidak memperoleh kuasa dari sungai Styx itu. Maka saudara, dalam kisah itu dikatakan bahwa air Styx yang tidak menyentuh tumitnya itu karena dalam pegangan genggam tangan ibunya itu, semua tubuh dari Achilles ini kebal. Tetapi dia punya titik kelemahan, yaitu ada di tumitnya tadi, ya, di pergelangan kakinya. Nah, kalau kita baca bagaimana kisah kehidupan dari Achilles berikutnya, itu perang Troya. Nah, ya, itu perang kisah mitologi yang sangat-sangat luar biasa, ya, difilmkan juga mengenai perang Troya itu antara orang Yunani dan Troya. Dan Achilles, saudara, memimpin sebagai orang yang memiliki, dia yakin bahwa dia memiliki kekebalan tubuh yang sempurna. Maka dia memimpin Yunani dalam pertempuran itu dan meraih kesuksesan yang besar karena tombak, parang, apapun tidak akan dapat melukainya. Tak terkalahkan, ya. Dan Achilles akhirnya mampu membunuh pemimpin Troya. Dan kalau kita dalam kisah itu adalah Hector, ditusuk masuk ke lehernya sedemikian rupa. Dan pesta kemenangan itu pada waktu kemudian Achilles memasuki Troy, ternyata ada seorang pejuang yang sama sekali bukan pejuang pemberani, bukan tentara yang hebat, tetapi dia memanah Achilles dan tepat mengenai tumitnya. Dan Achilles mati seketika itu juga. Kira-kira apa arti mitologi seperti itu?
Mengapa ada mitologi seperti itu, saudara? Dikisahkan menjadi mitologi yang dibaca sampai dengan hari ini untuk menjadi pelajaran dalam kehidupan umat manusia. Ya, kita pelajari dalam mitologi itu, saudara, legenda Achilles ini. Sehebat, sekuat apapun manusia, dia memiliki kelemahan. Selalu ada titik lemah dalam kehidupan manusia. Ada banyak yang sudah dapat banggakan. Tetapi manusia selalu memiliki titik lemah dalam kehidupan. Simpson luar biasa. Tapi dia tidak menyadari titik lemahnya kalau sudah berhadapan dengan dirinya. Tak berdaya sama sekali. Ada orang yang titik lemahnya kalau sudah mengenai uang, saudara. Sudah tidak dapat lagi mengetahui benar dan salah dalam kehidupan ini. Tak ada manusia yang sempurna. Itu inti dari mitologi ini. Itu sebabnya setiap kali pensil diciptakan, saudara, selalu diberi apa itu? Eraser, bukan? Apa itu? Penghapus. Tak ada kita yang sempurna. Kita memiliki, untuk kita sadar bahwa kita juga punya titik-titik lemah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini, saudara, mari kita buka hati kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajar kita untuk menyikapi kelemahan dalam diri kita. Umumnya, saudara, kebanyakan kita sangat sensitif. Kita sangat sensitif terhadap apa yang dipandang sebagai kekurangan atau kelemahan. Saya rasa kalau saudara punya kelemahan, tubuh saudara, mata saudara, apapun ya, yang dikatakan sebagai kekurangan dan kelemahan. Apalagi kalau kelemahan itu menjadi sumber ejekan dalam kehidupan kita. Ya. Matanya juling misalnya begitu. Apalagi kalau kelemahan kita itu dipakai untuk memaki orang. Buta kamu, ada melek kan? Ya. Sehingga orang buta itu menjadi tak berarti enggak? Ya. Atau kalau pelawak itu sudah kehilangan guyonannya, dia memakai kelemahan orang menjadi sumber guyonan yang membuat orang tertawa. Maka kelemahan, kekurangan dalam kehidupan ini menjadi bahan tertawaan dalam kehidupan kita. Akibatnya, saudara, jauh di dalam hati kita ini, kekurangan dan kelemahan itu menimbulkan depresi, tekanan dalam hidup kita. Kita merasa minder dalam kehidupan kita ini, mengusik jiwa kita sebagai pemilik kekurangan dan kelemahan dalam kehidupan kita itu. Sebab itu ada banyak di antara kita yang kecewa, marah, malu, menyesali dirinya, kehilangan kepercayaan dirinya, merasa tak berarti dalam kehidupan ini, merasa tak berguna dalam kehidupan ini. Lalu yang dipertanyakan selalu dalam dirinya sendiri, kenapa tubuhku ini pendek dan tidak tinggi? Kenapa mataku ini terlalu sipit? Kenapa aku dilahirkan dalam keluarga yang miskin sehingga pendidikanku ini rendah? Kenapa aku tidak seperti dia bisa sekolah ke luar negeri dan seterusnya. Mengapa saya ditempatkan dalam posisi kerja yang tidak baik? Coba kalau saya ada di perusahaan yang besar, mungkin saya tidak seperti ini. Ribuan penyesalan diri kita. Pada waktu kita ada di kutub, menyesali diri kita ini, dan kemudian menghambat dan membuat kita merasa diri tak berguna, tak berarti, jelek. Dan kita merasa tak dapat memunculkan yang terbaik dalam diri kita ini. Hanya penyesalan. Dan semua yang terbaik dalam diri kita ini terkubur oleh karena penyesalan diri kita itu. Seperti yang dialami Musa. Mari kita buka hati kita untuk pembacaan kita yang pertama.
Jika kita belajar dari kehidupan Musa, dia ada dalam bandulan kutub. Pertama ini, drastis, masuk ke bandulan yang kedua. 40 tahun kehidupan Musa yang pertama saya pelajari. Dia ada dalam kutub. Merasa dapat mengandalkan dirinya, dapat melakukan semuanya dengan kehebatannya dan kemampuannya. Dia merasa yang kuat, egonya selalu mengedepankan. Sampai akhirnya dia membela bangsanya sendiri dan kemudian membunuh orang Mesir. Tetapi bangsanya sendiri justru melapor dan dia dalam ketakutan yang luar biasa. Dan akhirnya dia lari dan dia menyadari bahwa selama ini dia merasa yang kuat, tetapi sesungguhnya rapuh adanya. Maka dia lari dan meninggalkan istana Firaun dan tinggal bersama dengan mertuanya Yitro dan menjadi gembala di padang gurun. Dan dia pindah ke kutub kehidupan kedua. Dia merasa hidupnya rapuh adanya. Kelemahannya membuat dia dari istana menjadi orang istana, menjadi orang di padang gurun. Dan dia kemudian merasa bukan siapa-siapa lagi. Musa merasa dalam periode kehidupannya yang kedua dibawa, disadarkan sebagai yang rapuh dalam kehidupannya. Dan itu sebabnya dalam bacaan kita, saudara, kita dapat lihat bagaimana pada saat Tuhan memanggil Musa pada waktu dia berada di kutub yang paling kanan itu. Mana mungkin aku dapat memimpin bangsa Israel tegak teguknya? Bagaimana aku dapat menyampaikan dan memimpin mereka untuk mengajak mereka bisa mengikut aku ini? Mana mungkin aku bisa berhadapan dengan Firaun? Dia lari menjadi gembala karena takut dengan Firaun. Mana mungkin aku ini tidak pandai bicara? Dia terus ada di kutub penyesalan dirinya, tak berarti, tak berguna, tak ada gunanya, sehingga semua yang dapat menjadi keberhasilan dalam hidupnya terkubur oleh karena semua penyesalan akan kekurangan dan kelemahan dalam diri. Namun saudara, kita akan dapat lihat periode ketiga dalam kehidupan 40 tahun berikutnya. Cek 40 saudara, ya. Dan dalam periode ketiga 40 tahun Musa menemukan apa yang disebut dengan iman dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan. Maka yang lemah ini berhasil dengan sangat luar biasa. Apa yang dikatakan tak mungkin, mustahil, tak ada yang mustahil. Dia sungguh-sungguh memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia mampu mengalahkan Firaun. Dia mampu untuk membawa bangsa Israel sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Bersama dengan Allah di periode yang ketiga dalam kehidupan. Sekali lagi, bersama dengan Allah yang memanggilnya itu, aku yang bukan siapa-siapa ini, aku yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, aku yang rapuh ini, sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan berhasil dalam kehidupan. Itulah periode ketiga. Dalam kuasa dan pertolongan Tuhan, dalam kerapuhan dan kelemahan kita akan melihat perkara-perkara besar dan keberhasilan terjadi dalam kehidupan. Dalam ketika seorang menyadari kelemahan dan kekurangannya, tetapi kemudian mau membuka hatinya kepada Tuhan, seperti periode ketiga dari Musa ini. Tuhan, saudara, semua kehidupan Musa selanjutnya saudara baca, sampai memimpin daerah padang gurun yang luar biasa, tak ada kehidupan, tetapi Tuhan sanggup memakai segala keterbatasan kita menjadi berkat buat banyak.
Saat Musa, saudara, mau dalam segala keterbatasannya menundukkan dirinya, sadar bahwa dengan mengandalkan dirinya sendiri, memang dia tidak akan mampu dapat melakukan apa-apa. Tetapi bersama dengan Tuhan, dan dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk tetap percaya dalam penyertaan kuasa dan pertolongan itu, keterbatasan diri tidak pernah dan bukan halangan buat Tuhan untuk menunjukkan pekerjaannya yang ajaib melalui kita. Jika Tuhan berkenan untuk memakai kita, tak ada yang sanggup untuk menghalangi, termasuk kekurangan dan keterbatasan kita untuk tidak kita jadikan sebagai dalih alasan untuk kita tidak masuk dalam keberhasilan pekerjaan Tuhan. Apa yang bagi manusia disebut sebagai kekurangan dalam kehidupan ini, sebagai kelemahan, Tuhan terbukti dalam seluruh catatan dalam Alkitab menjadikan sebuah keberhasilan, kelebihan, kekuatan dalam kehidupan kita. Maka itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus saat dia berkata, jika aku lemah, artinya aku tidak lagi mengandalkan kekuatan diriku sendiri ini, maka aku akan kuat. Paulus menyadari, saudara, dan mengakui kelemahannya, bahwa dia tidak sanggup untuk berjalan sendiri dengan kekuatannya, dengan kemampuannya sendiri. Sebab itu ia membawa dirinya kepada Tuhan, mengikut sertakan dan mengandalkan Tuhan. Dan kekuatan dari Tuhan, saudara, kuasa Tuhan menaunginya. Kelemahan membuat kita menyadari bahwa kita tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Dan kita mulai belajar beralih untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk percaya rahmat-Nya dalam kehidupan kita, untuk percaya penyertaan dalam kehidupan kita, untuk percaya akan pimpinan-Nya dalam kehidupan kita, untuk percaya terus kita akan melihat bagaimana kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Dan kita akan melihat keberhasilan dan kekuatan yang ajaib dalam kehidupan kita. Sebenarnya, saudara, Rasul Paulus itu dapat memegahkan diri. Dia seharusnya ada di kutub ini. Kalau dalam jadi saya ini pendeta seperti Paulus, saya cepat sekali akan ada di kutub. Kepungahan dan kesombongan saya. Baca, luar biasa. Tuhan memakai Paulus itu. Keajaiban-keajaiban yang ditujukan Allah melalui Paulus itu luar biasa. Bahkan orang mengambil sapu tangan dari Rasul Paulus, ditempelkan untuk orang sakit, dalam nama Tuhan sembuh. Dan saya rasa Rasul Paulus merasa bahwa dirinya seperti Tuhan. Dan Tuhan tahu kalau dia ada di sini, dalam bahaya sangat besar. Dan itu sebabnya Tuhan mengizinkan, itu kata yang gitu, kekurangan dan kelemahan di dalam diri. Maka dapat kita baca di dalam firman Tuhan, Tuhan berkata, sebab justru dalam kelemahan, pada waktu dia tahu kelemahan, nah, semua yang terjadi dalam kehidupan itu bukan dari kuat dan gagah. Itu semua datang dari kuasa dan rahmat Tuhan. Agar tidak Rasul Paulus meninggikan diri dengan semua karunia-karunia yang luar biasa itu. Tidak mengandalkan dirinya. Itu kata arti dalam kelemahan kita. Maka kuasaku, Tuhan berkata, akan menjadi sempurna di dalam engkau. Jadi Paulus menyadari bahwa ia justru akan menjadi sempurna, berhasil dalam kelemahan, yaitu pada waktu tidak mengandalkan dan mengagungkan
kekuatan dan kemampuan dirinya sendiri. Sempurna, saudara. Kuasaku menjadi sempurna, itu artinya kita akan dapat menjalankan tugas panggilan Tuhan itu yang dipercayakan kepada kita dengan keberhasilan. Kelemahan itu justru membuat Tuhan akan memperlihatkan dirinya bahwa pelayanan dan kuasanya itulah yang membuat berhasil dalam kehidupan kita. Maka di sini saudara, kita dapat memahami sekarang bacaan kita yang ketiga, Injil. Mengapa Yesus berkata bahwa kita ini diutus Tuhan, diperumpamakan seperti domba di tengah serigala. Mengapa kita disebut sebagai domba dan kita harus ada di tengah-tengah serigala? Kita disebut domba, sangat lemah. Kawanan domba, saudara, selalu memiliki gembala. Betapa berbeda, saudara, dengan binatang-binatang yang lain. Kerbau memang ada gembalanya, tetapi sering dapat ditinggal begitu saja. Ayam juga demikian. Tetapi domba membutuhkan gembala. Karena kerbau, ayam, saudara, itu kebanyakan atau binatang lainnya itu dapat melindungi diri mereka sendiri. Jika ada orang mau mencuri kerbau, saudara, ya hati-hati, kerbau itu orang seruduk, saudara. Tidak mudah, saudara, untuk mengambil kerbau itu, saudara. Atau ayam, saudara coba kejar, sudah akan lari, saudara. Kalau perlu, saudara akan dipatok, kan? Tapi coba saudara mencuri domba, diam aja. Gendong diam, taruh tempat lain diam. Ketika pencuri membawanya ke tempat baru pun yang dia tidak pernah ketahui, diam juga. Maka domba itu, saudara, hewan yang paling lemah, yang dikatakan tidak memiliki mekanisme untuk mempertahankan dirinya seperti binatang-binatang lain. Maka jika domba bertemu dengan serigala, bisa menang? Bisa domba mengalahkan serigala? 100% mati. Jika domba bertemu dengan pencuri, 100% tercuri. Kalau tidak ada gembala yang jaga. Satu-satunya cara agar domba itu dapat bertahan hidup, saudara, dia harus memiliki seorang gembala yang senantiasa melindungi, mendengar suara gembala, dan mempercayakan kehidupannya dalam pimpinan, dalam perlindungan, dalam penjagaan, dalam kuasa sang gembala dalam kehidupannya itu. Dan Tuhan Yesus menyatakan, aku inilah gembala yang baik bagimu. Kita sangatlah lemah dan rapuh. Sangat mudah untuk digoda dan dibinasakan oleh kuasa-kuasa kejahatan dunia ini. Maka kita sekali lagi membutuhkan gembala. Sebagai domba-domba yang digembalakan, pimpinan dan perlindungan dalam kehidupan kita. Mari kita dengar apa yang dikatakan Tuhan. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik, memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Saudara, inilah panggilan kita untuk menyadari kelemahan kita bersama. Bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan gembala untuk memimpin hidup kita. Sekalipun kita akan ada di tengah-tengah kawanan serigala, tetapi kalau kita memiliki gembala, kita akan mengalahkan semua serigala itu. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi dengan pimpinan dan penyertaan
Sang Gembala agung itu dalam kehidupan kita. Dan saat kita menemukan Gembala dalam kehidupan kita, kita akan menemukan sukacita dalam kehidupan kita. Apa yang akan kita takutkan? Kita akan memperoleh ketenangan dalam kehidupan kita. Kita akan memperoleh pemeliharaan. Kita akan memperoleh kecukupan, kepadang hijau kita akan dibawanya. Kita tahu bahwa kita memiliki pimpinan dalam kehidupan kita. Kita tahu ada perlindungan dalam kehidupan kita. Kita tahu ada yang menyediakan hidangan buat kita. Maka mari kita akhiri firman Tuhan ini. Sekali lagi kita dengar firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau Gembala besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin.